Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah yang sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah setelah kemarin sore hujan yang begitu syahdu. Akhirnya adem, alhamdulillah. Pagi hari ini jamaah Masjid Al-Barokah juga cukup antusias dan banyak sholat subuh ini. Salawat dan salam selalu terakhir kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita terus bisa istiqomah bersalawat kepada Rasulullah sehingga kita husnul khatimah yaumil akhir, juga nanti layak mendapatkan syafaat Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas kelanjutan dari seorang sahabat bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini adalah sahabat Nabi yang mempunyai julukan Aminul Ummah atau Aminu Hadhil Ummah. Ada julukan yang juga Amirul Umar, sebagaimana Umar Al-Faruq, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lain. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini kisahnya sangat menarik dan menggugah, bahkan sangat menginspirasi. Kenapa disebut Aminul Ummah? Karena paling amanah. Sampai orang Najran, dua pekan lalu kita bahaskan suku Najran ini yang agamanya Nasrani, setelah diajak mubahalah, sumpah gitu kan, faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusum summa nabtahil. Nah ini nabtahil wa najal la'natullahi 'alal kadhibin. Suku Najran ini enggak mau, nyantangin mau datang ketika Rasulullah bersama keluarganya sudah siap sumpah. Tiba-tiba para pendeta Najran juga mendengar suara gemuruh di langit dan juga angin gelap. Nah, mereka ingat bahaya ini, nanti azab Allah akan menimpa mereka jika mereka tidak mau menghentikan sumpah tersebut. Akhirnya dihentikan, ya kan? Dihentikan, tapi tidak mau masuk Islam juga. Konsekuensinya apa? Bayar upeti atau jizyah. Hatta yutul jizyah an yadihim wa hum saghirun. Nah, ini. Mereka sampai bayar upeti. Ketika pembayaran upeti pun, kenapa ini yang diperintahkan adalah Abu Ubaidah? Karena dia sangat aman. Sampai bilang pendeta, utus kepada kami orang yang paling disiplin dan amanah. Kata Rasulullah, la'anna ma'akum rajulan aminan haqqa amin. Kalau udah pakai nun bertasdid itu benar-benar penekanan. Nah, ba'asan, wahai para pendeta, akan kukirim utus yang ngambil di upeti orang yang paling amanah. Nah, ini di akhir nanti kajian akan kita lihat bagaimana sebelum wafatnya Abu Ubaidah, kenapa disebut Aminu Hadhil Ummah? Sehingga Rasulullah ketika mencari fastashrafa lahu ashabu Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah ya menegakkan diri ketika kita akan ngambil jizyah ke Najran nih. Satu orang per kepala satu, misalnya satu keping emas atau apa gitu ya. Mereka kan banyak, berarti ini banyak hartanya. Ya, yang biasanya ini semuanya pada agar menegakkan badannya supaya ditunjuk Rasulullah untuk ngambil kemuliaan itu mengambil hak upeti dari suku Najran.
Makanya disebut fastashrafa, syaraf itu kemuliaan. Fastashrafa lahu ashabu Rasulillah. Faqala Rasulullah, ketika Rasulullah melihat di mana nih Abu Ubaidah, kum anta ya Aba Ubaidah bin Al-Jarrah. Dengan sikap berdiri, ketika Abu Ubaidah berdiri, falam maqama qala Rasulullah hada aminu hadhil ummah. Ini orang yang paling amanah di umat ketika itu masanya. Di situ nanti kita lihat bagaimana begitu amanahnya ketika setelah penaklukan negeri Syam, Palestina, Yordan, Syria, Lebanon, negeri Syam. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini punya keutamaan juga. Apa? Dia ketika perang Uhud membela Rasulullah. Ketika Rasulullah diserang oleh Utbah, Abdullah bin Qami'ah, Abdullah bin Hatib, Jahsy, bahkan si Qami'ah ini Ibnu Qami'ah mukul Rasulullah sehingga Rasulullah tertancap besi di pipinya, helm perangnya, dan yang mencabutnya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ada juga Tolha juga sama. Nah, di sini kita tentang perangnya Abu Ubaidah, ya kan? Melindungi Rasulullah ketika 3 orang ini, Utbah, Ibnu Qami'ah, Abdullah bin Hatib, Al-Jahsy, ngeroyok Rasulullah. Dan di situ ada Tolha yang melindunginya juga, tapi dari kejauhan Abu Ubaidah lari, mau berak-abrik lah. Nah, setelah itu pun terjadilah apa yang terjadi, melepaskan besi yang menancap di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ubaidah juga sebab turunnya ayat, ya kan? Al-Mujadilah ayat 22 Al-Mujadilah, yaitu ketika perang Badar. Kalau Abu Bakar kucing-kucingan sama anaknya, Abu Ubaidah tarung bersama ayahnya. Kalau Abu Bakar kan anaknya kabur, menghindari ayahnya. Tapi kalau ini kebalikannya, ayahnya Abu Ubaidah nyari Abu Ubaidah dan diserang bertubi-tubi. Qadarullah, wafatlah ayah beliau di medan peperangan. Sini konteksnya adalah di medan peperangan yang sudah baku hantam lah gitu ya. Makanya ketaatan kita kepada orang tua terus, walaupun mereka yang misalnya berbeda keyakinan, sampai mereka menyuruh kita musyrik baru jangan ditaati. Dan ini di sini juga sama. Engkau menemukan kaum sampai segitunya membela agama Allah harus berhadapan dengan ayat. Turunlah surat Al-Mujadilah ayat 22 ini. Nah, sebabnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kelebihan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini juga sama tentang taatnya dengan perintah Rasulullah. Tidak hanya amanah tapi taat ketika diutus ke sebuah daerah, namanya daerah mana itu? Yang sebelumnya Amr bin As. Rasulullah kirim surat. Gitu ya. Sebelumnya diwasiatkan jangan mendebat Amr bin As, tapi kamu dikirim sebagai panglima bantuan dan pasukannya. Abu Ubaidah datang kirim di suratnya. Katanya, ya sudah, engkau memimpin pasukanmu, aku memimpin pasukanmu, kata Amr bin As. Tidak, ini Rasulullah udah mulai berdebat, baru dia ingat dengan pesan Rasulullah, jangan menebar Amr bin As. Akhirnya Abu Ubaidah pun memimpin pasukannya, Amr bin As memimpin pasukannya, jalan bareng. Nah, itu dalam sebuah peperangan. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kejeliannya dalam fikih. Orang zatul khabar, jaraknya jauh. Bekalnya satu orang itu satu hari makan satu kurma kalau salah. Bertahan.
Udah habis perbekalannya, tiba-tiba Allah kirimkan rezeki. Jalannya mungkin di pesisir sungai, pantai, ikan yang besar, mungkin ikan paus kalau sekarang tidak disebutkan ikan, tapi makhluk yang besar, ya. Sudah menjadi bangkai, dikonsumsi, dimakan, dalam riwayat dibawa sisanya sampai ke Rasulullah, dikasih dan ditanyakan hukumnya. Huwa rizqun akhrajahu Allahu lakum hal ma'akum min lahmin syai'un tut'imuna, kata Rasulullah. Itu rezeki dari Allah dan apa yang diputuskan ada Ubaidah benar. Kalau ada sisanya bagi. Nah, kejeliannya dalam fikih ketika itu. Perjalanan jauh, habis perbekalan, Allah berikan satu seperti itu. Hewan, kebutuhan ikan. Terpilihnya Khalifah Abu Bakar dan Umar ialah Abu Ubaidah saat kembali Saqifah. Ada peran Abu Ubaidah penetapan, menekankan, meyakinkan Abu Bakar dan Umar selanjutnya. Di situ ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, Amirul Umara, julukannya selain Aminul Ummah, Amirul Umara. Abu Ubaidah ini dia diutus setelah Khalid bin Walid. Penaklukan negeri Syam di zaman Umar bin Khattab. Banyak ceritanya, ya kan? Kunci Baitul Maqdis. Nah, itu sudah banyak yang lihat itu. Di sini prosesnya. Tapi dalam perjalanannya tidak hanya Khalid bin Walid yang berangkat. Ada Khalid bin Walid, ada Amr bin As yang tadi saya ceritakan, daerah Mesir, Amr bin As. Ada anaknya Abu Sufyan. Siapa? Kan udah masuk Islam nih setelah penaklukan kota Mekah. Udahlah, anaknya juga terus dididik mengabdi kepada Islam dan itu menjadi panglima perang. Namanya Yazid. Nanti jadi khalifah nih. Nah, jadi khalifah nih. Panjang prosesnya kan. Bertahun-tahun tuh Abu Sufyan melawan Rasulullah, kucing-kucingan di perang Badar dan sebagainya. Sampai akhirnya pun istrinya memerintahkan untuk membunuh paman Rasulullah Hamzah. Ini istrinya Abu Sufyan, namanya Hindun. Tapi kalau udah hidayah, ketika penaklukan kota Mekah, dua-duanya masuk Islam. Bahkan Abu Sufyan duluan. Nah, Abu Sufyan udah itu mempunyai anak bernama Yazid. Ketika penaklukan ke negeri Syam, Persia. Nah, pada saat zaman Umar bin Khattab ini, Yazid pun diutus untuk memimpin. Baru terakhir Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk membantu pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid. Banyak berbagai versi, tapi di sini kita lihat versi tentang sosok seorang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kenapa disebut Aminu Hadhil Ummah? Saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, Abu Ubaidah diutus untuk nyusul ke negeri Syam bersama pasukannya untuk membantu memerangi tentara di Persia dulu, daerah Kuwait. Kalau ini kan Syam. Penaklukan terakhir itu tujuannya negeri Syam. Kalau Persia itu Iran, Irak, Rusia. Nah, ini gambarannya ya. Jadi ada Syam. Nah, Syam itu Palestina, Yordan, Syria, Lebanon. Nah, sebelum ke negeri Syam disuruh bantu dulu. Nah, itu nanti di situ. Di dalam satu daerah, kalau sekarang disebut Kuwait, yang ingin menjajah Timur Tengah, maksudnya pasukan Persia sudah mulai masuk ke daerah Timur Tengah. Nah, daerah Timur Tengah ini kan juga lagi mau penaklukan, penyebaran dari zaman Abu Bakar. Khalid bin Walid akhirnya sebelum ke negeri Syam juga, dia di Persia nih, di daerah Kuwait ini butuh bantuan. Kirimlah siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pakai surat. Dan dalam suratnya itu pemimpin utama, panglima utamanya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, lagi di penaklukan yang daerah Kuwait ini, Persia mau menaklukkan Kuwait, nanti kalau Kuwait kebuka, nanti negeri Syam itu daerah situ juga bakal dijajah. Ditahan oleh Khalid bin Walid, dikirim bantuan. Nah, ketika kirim bantuan ini
wahai Khalid, dan datang dan langsung nyerang bareng-bareng. Nah, suratnya diumpetin. Taunya Khalid ini bantuan dari Umar bin Khattab. Terjadilah apa yang terjadi. Kuwait bisa dipertahankan, daerah Kuwait itu bisa dipertahankan, Persia mundur. Baru setelah itu dikasih suratnya. Kaget Khalid bin Walid. Kenapa engkau tidak memberikan saat kita mau? Aku khawatir pasukannya, kalau bahasa kita sekarang, galau, ribut, cekcok, bertanya-tanya, lagi genting-gentingnya pimpinan diganti. Apalagi Khalid bin Walid kan track recordnya, kan hampir mengalahkan pasukan muslimin di perang Uhud. Apalagi udah masuk Islam, gitu. Tahannya ada riwayat kebal ya kan, minum racun tuh Khalid bin Walid. Tapi suatu ketika dalam bantuan ini Umar bin Khattab punya ijtihad, ganti Abu Ubaidah jadi pemimpin. Karena apa? Tujuannya bukan di Kuwait itu, negeri Syam yang sekarang lagi ramai nih, Palestina. Ini Umar bin Khattab nih, tujuannya ke situ. Diganti, dikasih suratnya, wahai Abu Ubaidah, kenapa engkau tidak memberitahu dari awal? Aku khawatir pasukannya yang di bawah pimpinanmu nanti bisa galau lah bahasanya, tidak rapi dan sebagainya, karena pergantian yang genting, dari diserang lagi bertahan dan sebagainya. Karena memang kalau dalam syariatnya ya yang jadi imamnya ya panglimanya. Kalau aku tahu surat itu sudah ada di tanganmu dan perintah dari Amirul Mukminin, aku akan sholat di belakangmu wahai Abu Ubaidah. Dan singkat cerita, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang jadi pemimpinnya. Nah, untuk merangsek menyerang negeri Syam ini, barulah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah memimpin Khalid bin Walid, memimpin Amr bin As, memimpin Yazid bin Abi Sufyan. Waktu Khalid bin Walid, ada seorang sahabat namanya Khalid juga ikut perang ini, namanya Khalid bin Sa'id, sepupunya Yazid. Yazid ini tadi pasukan juga, panglima kan satu. Nah, ini sepupunya. Ketika sudah disatukan, Khalid bin Sa'id ini malah ikut Abu Ubaidah. Secara kekerabatan ditanya, saya lebih mencintai sepupu saya Yazid bin Abi Sufyan. Tapi secara strategi militer, ketaatan ibadah dan sebagainya, aku memilih di bawah pasukannya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Akhirnya penaklukan negeri Syam ini dikomandoi oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dari sinilah ada julukan namanya Amirul Umara, pemimpin para pemimpin. Dia kan Khalid bin Walid, ya kan? Ada siapa namanya Amr bin As. Amr bin As itu ceritanya keren loh Pak Dimsir. Udah pernah saya ceritakan kan? Klinik-klinik di Indonesia itu udah pernah ditaklukkan oleh Amr bin As. Maksudnya kalau mau lihat cerita Amr bin As, harusnya ya udah yang di Indonesia itu dihindari seperti itu kalau mereka mengaku sebagai orang Islam. Panen, maaf ya ini saya ceritakan tentang ketauhidan. Panen, sesembahan kan, makanan ke laut, ya kan, sungai, kepala sapi. Mesir dulu zamannya Amr bin As parah, yang dikorbankan supaya mereka panennya lancar, wanita perawan, diceburin ke laut, hidup-hidup sampai mati. Jadi tumbal, makanya disebut jahiliyah dulu. Walaupun masih mending cuman kepala sapi di Indonesia. Lapor ke Umar bin Khattab, Amr bin As, ditulis pakai surat doang. Ini kerennya Umar bin Khattab. Lempar surat itu ke laut. Nah, jin lautnya kata, saya Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, saya hamba Allah, saya punya Allah, saya tidak takut kepada engkau wahai jin penunggu laut di daerah Laut Mati atau Laut Merah dekat Mesir. Sama Amr bin As dilempar, itu air meledak dulu. Nah, ini berarti ketakwaannya seorang Umar bin Khattab. Nah, alhamdulillah sama kiai kami
almarhum Allahumma firlahu Kiai Syukri Jarkasi di Sarangan diganti dalam dakwah Islamnya. Jangan lagi kepala sapi, tulis surat aja. Nah, rupanya dari sejarah ini saya baru tahu. Kiri di Sarangan, Magetan. Nah itu salah satunya. Amr bin As tuh pemimpin di zamannya di Mesir ketika itu. Kembali lagi jamaah sekalian, di bawah komandonya Aba Ubaidah bin Al-Jarrah ada di situ Yazid, ada Khalid bin Walid juga ya kan, dan juga ada Amr bin As. Abu Ubaidah ketika dalam proses penaklukan negeri Syam, ya ini pemimpin yang harus diikuti, selalu bermusyawarah kepada para ininya kolega-koleganya atau pendamping-pendampingnya, jenderal-jenderal, musyawarah dan menetapkan strategi, mengutus utusan memantau daerah-daerah sekitaran negeri Syam. Nah, itu. Dan selalu mengirim utusan, ya, pengintai di wilayah yang sudah mulai dikuasainya sampai nanti ujungnya Palestina. Nah, ada satu kisah Abu Ubaidah dipaksa bertahan. Ini yang dinyatakan sahabat Sa'id bin Aslam. Di kancah medan peperangan terkepung, ya kan, dari ribuan pasukan musuh di negeri Syam. Lalu Umar bin Khattab mengirim surat. Ini sebelum ke penaklukan Palestina, ada satu daerah Abu Ubaidah terkepung bertahan, ya pokoknya strateginya istirahat, bertahan. Kirim surat utusan ke mana? Ke Madinah. Umar bin Khattab ini butuh bantuan, gitu. Saking gentingnya. Apa? Umar bin Khattab kirim surat. Yang ditulis apa? Amma ba'du, tulis ayat Quran Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kalian hai orang-orang beriman, sabar, berpegang teguh, terus maju, bertakwa kepada Allah agar kalian tuflihun. Ya kan? Menjadi orang-orang yang beruntung, diberi kemenangan. Al-falah, hayya 'alal falah la'allakum tuflihun. Dibaca oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini kerennya, seorang pemimpin Umar bin Khattab kesentil dengan Abu Ubaidah. Ya, setelah salam, terus selawat dan amma ba'du dibalas dengan surat lagi. Surat apa? Al-Hadid ayat 20. Keren kan? Pemimpin kita dulu Umar bin Khattab dalam memberikan semangat, Pak, suratnya pakai surat, setelah salawat dan salam pakai Ali Imran. Kamu sabar gini, enggak, pakai surat aja. Dan itu mereka sudah bisa menafsirkan. Dibalas lagi lebih panjang pakai surat Al-Hadid ayat 20. Amma ba'du i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwan wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa tafakhurun fil amwal wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhum thumma yahiju fataratuhum musfarran thumma yakunu hutaman wa fil akhirati adzabun syadid. Setelah beberapa waktu Abu Ubaidah baca dan dikirim balik sambil bertahan ini di negeri Syam ini lagi penaklukan ini, dikirim balik. Ya jangan bayangin cepat ya, pokoknya ada waktunya kan, pakai kuda tercepat, lari dan sebagainya. Itu ilustrasinya gitu. Sampai ke Umar bin Khattab, ini kerennya Umar bin Khattab juga kesentil, nggak dibaca sendiri, naik ke mimbar, ayyuhal muslimun kumpul. Ini Abu Ubaidah, ada Khalid, ada Abu Bilas lagi mau menaklukkan negeri Syam. Mereka terkepung di satu tempat, lagi bertahan untuk menunggu. Umar membacakan surat dari Abu Ubaidah di atas. Amma ba'du, tadi annamal hayatud dunya, sungguhnya dunia ini permainan, ya kan? Hawa nafsu, zinah, perhiasan, tafakhur, bermegah-megahan di antara kita semua. Takasurun fil amwal, memperbanyak harta kita semua. Anak keturunan kita bangga-banggakan. Sebagaimana gaisin ajabul kuffar mabatuhum.
Wafil akhirati, di ujungnya nanti di akhirat itu azab yang pedih. Maksudnya apa ngerti Pak? Surat Ali Imran ayat 200 dibalas pakai Al-Hadid ayat 20. Rupanya ada benang merah korelasi. Ya. Korelasinya apa? Kalau lihat artinya nih ya, arti dari dua surat ini, Umar udah sabar, bertahan, gitu kan? Sabar, bertahan. Ada Khalid, ada ini, ada saling membantu aja bahasa warob itu, gagah terus. Dan jangan lupa beribadah, tetap jaga sholat, wattaqullah kan? Karena rumusnya kemenangan bertakwa pada Allah. Apa jawabnya? Dengan Al-Hadid. Iya tahu semuanya. Kalian di sono, di Madinah, nih muslimun yang lain, kan masih banyak pasukan yang perlu dikirim. Enak-enakan, ada anak, ada harta, santai dan sebagainya. Tanpa diberitahu pun kami pun pasti sabar. Nah ini yang Umar bisa baca dan tangkap. Tanpa diberitahu kami sudah sabar dan kami tetap bertakwa kepada Allah. Cuman ini jihad, ayo gitu. Yang kita lawan ini Persia, Romawi di bawah adidaya mereka. Dibacakan surat ini Al-Hadid ayat 20 oleh Umar bin Khattab di atas mimbar. Ini Abu Ubaidah berserta pasukannya pasti sabar mereka. Tapi kita di sini ngapain? Kan gitu. Di sana lagi mau menaklukkan satu kota yang dijanjikan. Akhirnya setelah dibacakan di mimbar, berangkat jihad. Berangkatlah beberapa orang yang disiapkan mampu dan kompeten untuk membantu perlawanan penaklukan negeri Syam. Ini kehebatan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Umar bin Khattab tetap di Madinah sebagai seorang khalifah menjaga stabilisasi pemerintahan di Madinah. Ya, kalau masuk turun tangan juga pendekar gitu kan. Umar bin Khattab udah cukup di situ. Itu banyak yang hebatnya di situ. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kerennya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sehingga tata keramanya pun dibalas suratnya dengan ayat Quran lagi. Di perang Fahal, masih di dekat negeri Syam, sebuah strategi perang Abu Ubaidah di wilayah Fahal. Dan ini dibantu oleh Fahal ini ya Romawi di daerah udah dekat nih, udah dekat Palestina, Damaskus. Damaskus itu kan Syria. Nah, itu kan Syam. Nah, ini namanya daerah Fahal, perangnya disebut daerah Fahal. Di situ mengirim Khalid untuk menghalangi pasukan Damaskus di belakang dan di depan utus Yazid. Nah, sekarang pasukan Romawi tidak bisa tembus. Nah, di perang Fahal ini strateginya di depan yang paling semangat Khalid bin Walid. Nah, lawan Romawi ente di depan, Yazid di barisan belakang. Mereka mau menembus pasukan muslimin. Dari strategi bertahan tadi udah kirim surat suruh sabar dan diputuskan pas merangsek ke daerah Fahal dekat Damaskus ini, Abu Ubaidah ya, yang paling gagah kan Khalid bin Walid di depan. Pertahanan di daerah belakang Yazid bin Abi Sufyan. Dan alhamdulillah dalam sejarah mereka pasukan yang dibantu oleh Romawi ini di daerah Damaskus tidak bisa menembus pertahanan kaum muslimin. Bahkan muslimin terus maju sampai ke Palestina. Di Fahal selesai, Abu Ubaidah turun tangan di daerah dekat namanya sebutannya perang Ladhiqiyah. Perang Ladhiqiyah. Sebuah wilayah di daerah dekat negeri Syam, bentuknya itu gerbangnya tinggi, kayak Khaybar lah dulu gitu kan. Nah, benteng-bentengnya kan ada 7 lapis. Nah, ini di negeri Syam ada namanya Ladhiqiyah. Pintu gerbangnya itu besar, tapi tahu nggak Pak? Wilayahnya kayak pegunungan gitu, menyulitkan Abu Ubaidah dan pasukannya untuk menyerang masuk. Kepikir nggak strateginya Pak? Pikir nggak? Strateginya gimana? Ya kalau waktu penaklukan Khaybar itu kan pakai manjanik gitu kan, yang tangga itu ya didorong gitu kan. Ini nggak ada. Gimana caranya itu? Nah, dengan belajar sirah kita jadi tahu kecerdikan seorang Abu Ubaidah. Nggak bisa ditembus berhari-hari bertahan. Malam mereka gali lubang.
di depan dekat gerbangnya itu digali lubang Pak, digali. Kan nggak ada penerangan mereka, ya kan? Ya udah malam istirahat, gali sampai sudah galinya nggak satu tapi berlubang-lubang. Gali masuk pasukan satu, ditutup dengan jerami-jerami atau pelepah kormal. Atau habis itu ditutup lagi pakai pasir untuk mengelabui. Setengahnya di situ masih menjelang terbit matahari, pasukan orang-orang yang di daerah Ladikiyah ini yang tidak mau untuk masuk Islam atau yang ditaklukkan, mereka melihat dari bentengnya. Setengahnya yang setengahnya udah masuk nih di lubang-lubang. Nah, dia bubar atas perintah mengelabui, udah bubar. Nah, ketika bubar udah kelihatan jauh, mungkin pakai teropong atau gimana, dibuka itu gerbangnya Pak. Dibuka, diintiplah dari bawah lubang tersebut. Ketika mereka mulai membaru melihat kondisi, dia juga udah balik, dia bangun, bangkit, serang. Yang udah jalan balik lagi. Nah, ini strateginya Abu Ubaidah di penaklukan satu daerah namanya Ladikiyah. Jadi pura-pura bubar sebagian, setelah pada subuh, udah perang serang terus, dan saat musuh merasa aman, gerbang dibuka dan pasukan muslimin merangsek masuk balik lagi, yang dari bawah lubang musukin tuh. Nah, begitu caranya. Jadi apa maksudnya? Mereka mau balik lagi susah kan? Udah ada orang di lubang-lubang, jadi tertahan. Yang dari belakang pun punya kesempatan waktu untuk ngejar serangan balik, serangan dadakan maksudnya. Dan akhirnya pun penaklukan kemenangan Abu Ubaidah nisful khitam, menaklukkan Baitul Maqdis. Emang Umar bin Khattab ini, tapi panglimanya siapa? Ada Abu Ubaidah, di bawahnya ada Khalid bin Walid. Di daerah Mesir, di daerah situ ada Amr bin As dan sebagainya. Jemaah sekalian dirahmati Allah, pertanyaannya, kenapa Palestina yang terakhir ditaklukkan? Karena memang di situ target utama yang ditetapkan oleh khalifah, ya kan? Dan juga karena fadilah keutamaan yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga nabi-nabi di situ, ya, sebelum Rasulullah. Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan Ismail dan Hajar kemana? Ke Palestina, ya kan? Nabi Isa Palestina, semua di sana. Bahkan orang Yahudi punya keyakinan kerajaan King Solomon atau Nabi Sulaiman di Palestina, di bawah Masjidil Aqsa. Itu kepercayaan mereka, Pak. Kita yang muslimin harusnya lebih percaya memang Palestina itu daerah yang harus, terutama Masjidil Aqsa ini, Baitul Maqdis, yang harus diperjuangkan. Sebagaimana para sahabat dulu Rasulullah memperjuangkan penaklukan Baitul Maqdis. Lika-likunya panjang, yaitu 4 panglima hebat, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, Khalid bin Walid, dan dipimpin 3 orang itu oleh seorang Abu Ubaidah bin Abdullah. Terakhir kita akan bahas keutamaan yang terakhir, ya, baru sebelum wafatnya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah akhirnya pun ditetapkan untuk jadi gubernur lah, ya, gubernur di daerah negeri Syam. Amr bin As di Mesir, ya kan? Mu'az bin Jabal nanti juga ada peran di sini. Abu Ubaidah Syria atau mana, ya, saya lupa itu. Pokoknya di daerah negeri Syam, ya. Abu Ubaidah menjadi gubernur di Mesir, gubernurnya Amr bin As. Nah, sejaman di situ ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Mari kita lihat dari sisi duniawi. Dari sisi duniawi, Abu Ubaidah banyak perannya menaklukkan
menaklukkan Palestina. Nah, ketika sudah ditaklukkan, tahu nggak pendeta uskupnya nyerah, sebagaimana di film lah gitu. Salahuddin Alayubi juga kan gitu kan, melakukan nyerah. Itu kuncinya itu nggak mau dikasih. Berarti kita ada satu korelasi nih. Najran, ya kan? Udah jelas nih Islam diajak mubahalah, nggak mau juga. Sama, ini mau Palestina udah ditaklukkan. Ketika sudah ditaklukkan, di situ ada Abu Ubaidah, ada Khalid, ada pemimpin orang-orang hebat, yaitu orang percaya Umar bin Khattab. Apa uskupnya bilang? Tidak akan aku berikan kunci Baitul Maqdis ini kecuali pemimpin utama kalian, Amirul Mukminin, Khalifah kalian. Siapa? Umar bin Khattab. Ya ini akhirnya pun dikirim surat, wahai Khalifah, ini kunci nggak mau dikasih katanya, kecuali engkau yang menerimanya. Kan Islam itu kalau udah nyerah udah jangan disiksa, udah dibiarin gitu. Masuk Islam, alhamdulillah, enggak ya bayar, kan gitu. Bayar upeti atau jizya. Di sini juga keutamaan, balik lagi kita ke seorang Umar bin Khattab. Berangkatnya gimana Pak? Sejarah menuliskan tidak dengan sisa pasukan yang di Madinah, tapi hanya berdua dengan satu ekor unta. Berdua dengan satu ekor unta. Dan di riwayat disebutkan yang diajak bukan jenderal, bukan orang ahli perang, hamba sahaya. Kata Umar, ikut aku. Kemana? Palestina udah ditaklukkan. Nah, ini administrasi dia. Ayo katanya. Ada deal-dealan rupanya. Ntar kalau capek gantian. Ente naik onta, saya nuntun. Nah, itu ganti-gantian tuh. Ada nggak sekarang? Ada nggak pemimpin kita seperti itu? Nggak usah onta, gantian supirin kan gitu ya, supirnya. Gantiannya gue yang nyupir. Nah, ini Umar bin Khattab keren Bapak Ibu sekalian. Umar bin Khattab menuju dari Madinah ke Palestina. Dari Madinah ke Palestina, kita lihat aja jaraknya itu nanti ya di aplikasi. Naik onta jalan satu buntut. Qadarullah nyampe Palestina itu uskup nungguin ya, perkiraan mungkin berapa hari. Nah hari ini perkiraan nyampe. Qadarullah nyampe, kelihatan dari gerbang Palestina itu saatnya gantian. Umar turun, hamba sahayanya naik. Tutup. Nah ini kan banyak dilihat video dan cerita kan. Nah ini di sini kisahnya. Kenapa ngeyel? Uskupnya nggak mau memberikan kunci kecuali kepada khalifah. Ya khalifahnya datang. Datang. Ya udah sesuai kesepakatan ganti-gantian, udah nyampe dekat Madinah. Enggak. Kalau kita kan mungkin dia berwibawa gantian ya di sini. Gue yang naik. Enggak. Khalifah Umar enggak datang betul. Uskupnya, aku heran, aku kira yang datang satu gerombolan pasukan penuh, sebagaimana film-film kan, pakai kuda dan ini cuma 2 orang katanya. Wah, kata uskupnya, mana Amirul Mukminin, mana Khalifah kalian? Tuh yang lagi nuntun katanya. Kaget dia. Nah, disinilah kadang berdakwah juga dengan perilaku seorang pemimpin yang sangat low profile itu bisa membuka hidayah dengan izin Allah kepada orang lain. Sudah selesai penaklukan, diterima dan jadi balik lagi. Balik lagi. Abu Ubaidah dikasih tugas di mana? Di negeri Syam, jadi gubernur berdakwah. Secara duniawi tadi saya kembalikan, berarti perannya sangat banyak, bisa menaklukkan negeri Syam, pintu ini ya kan, pintu. Nanti Syria dan sebagainya. Sudah memerintah. Dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mungkin sama lah kayak presiden Iran dulu ya, Ahmadinejad. Sangat sederhana, maksudnya dalam kesederhanaannya. Rumahnya itu hanya ada pedang perisai tameng. Selebihnya sudah nggak ada perhiasan, baju mewah dan apapun. Jadi Abu Ubaidah disebut aminu hadhil ummah dari sini. Ya kan?
Kita flashback ke awal, yang ngambil upeti ke Najran siapa? Abu Ubaidah. Per kepala harus bayar. Mungkin 1 kali emas atau tidak. Sudah banyak nih perbendaharaan khalifah atau umat muslimin di Madinah. Umar bin Khattab ingin gubernurnya juga hidup dengan layak lah gitu. Dikirimlah seorang utusan yang bernama Haris kalau tidak salah. Namanya siapa ya? Iya itu kalau nggak salah Haris. Dikirim utusan untuk ke Abu Ubaidah dari Madinah. Bawa 4.000 dinar dan 4.000 dirham. Apa pesan Umar? Kasih ke dia, tungguin berapa hari. Kasih ke dia, tungguin. Bilang ini dari khalifah, maksudnya dari perbendaharaan muslimin. Kamu sebagai gubernur, ini nikmatin. Ya bisa dibilang gaji atau ya upah lah gitu. 4.000 dinar hadiah dari khalifah. Ya kan? Lagi rame kan hadiah kan? Lagi rame kan hadiah sekarang. Ya Umar kasih kepada Abu Ubaidah 4.000 dinar, 4.000 dirham. Kalau mungkin kita konversi ratusan juta lah. Dan utusannya Umar disuruh mantau, diem jangan pulang. Apa yang dilakukan Abu Ubaidah? Itu dipanggil orang negeri Syam yang dibawa kekuasaannya Abu Ubaidah. Berapa dirham kasih pulang, berapa dinar kasih pulang, sampai tidak sepeser pun Abu Ubaidah menikmatinya. Semua dikasih rakyatnya. Tuh. Makanya watil kalaya mudawiluha bainan nas. Roda itu berputar dan Allah sudah tunjukkan kejadian yang sekarang kita lihat sudah pernah ada. Ada pemimpin yang ngambil gaji lebih keren, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Dinar sama dirham dibagiin langsung, cuma-cuma dibagiin. Nah. Sama Umar juga ngetes ke sahabat yang satu lagi namanya Mu'az bin Jabal. Sama 4.000. Rupanya disuruh pantau juga. Mu'az bersama istrinya ya udah dibagi-bagi, cuman Mu'az beda karena waktu itu istrinya bertanya, wahai suamiku, nggak ada sisain buat di rumah. Oh butuh, ya dikasih dua dinar. Nah, 2 dinar, sisanya dibagi. Inilah sahabat keimanan dan takwanya. Dengan belajar sirah ini, semoga kita bisa mengambilnya sedikit lah, nggak mesti sama. Nanti ada sedikit kita tiru sedikit untuk mendekati keutamaan para sahabat Rasul. Makanya kenapa sahabat Rasul falahul jannah, falahul jannah. Ya begini keimanannya sampai segini dunia. Ketika Haris ini utusannya Umar udah selesai, dia balik kepada Umar diceritain. Ceritain, heran dari Umar. Akhirnya Umar turun tangan sendiri. Kemana Pak? Ke negeri Syam, datang lagi. Bertemu di satu tempat, nggak tahu di mana rumahnya. Sampai Umar, saya ingin bertemu pemimpin ini. Siapa? Siapa pemimpinnya? Abu Ubaidah. Akhirnya ketemu. Abu Ubaidah pakai onta yang nggak, kurang lebih sama lah Umar ketika mau ngambil kunci Palestina Baitul Maqdis. Berdialoglah Umar, kenapa engkau bagikan 4.000 dinar, 4.000 dirham? Apa jawaban Abu Ubaidah? Allah sudah mencukupkanku dan itu lebih baik untuk masyarakat muslimin. Nah, ini hebatnya Abu Ubaidah. Ya udah deh, mampir dulu ke rumah ente, bahasanya gitu kan. Jangan wahai khalifah, katanya, ntar kau menangis gitu. Enggak, kamu harus taat dengan perintah. Ya udah, sampai nawatona datang kayak gitu. Masuk, benar. Wahai Abu Ubaidah, ini doang katanya. Tanah liat, gubuk, enggak ada jubah, enggak ada bangku yang ada pedang dan perisai untuk perang.
Wahai khalifah, katanya, Allah sudah mencukupkan bagiku. Makanya disebut aminu hadil ummah, gajinya dibagiin, makanya amanah banget. Sampai nanti titik dalam penghabisan keren, nggak ada. Ada sih memang juga mungkin nanti kita lihat dengan kasus COVID itu ada sih seorang muslim atau para pejuang COVID juga ada. Mirip seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tapi kerennya Abu Ubaidah, dia pemimpin utama di gubernuran itu. Melihat keadaan rumah Abu Ubaidah, rumah dinas lah bahasanya, mungkin ada rumah dinas di daerah situ dekat yang penguasa bisa. Tapi Abu Ubaidah nggak mau, dia udah tinggal seperti itu saja. Dan benar kata Abu Ubaidah, engkau akan meneteskan air mata wahai khalifah. Benar, Umar bin Khattab nangis sesenggukan dan terucaplah dari lisan Umar bin Khattab, dunia telah mengubah kita, tapi dunia tidak bisa mengubahmu wahai Abu Ubaidah. Benar, gak bisa mengubah. 40 dirham gitu kan. Ada bantuan nih buat pemimpin gitu. Ketua DKM lah gitu. Khusus emang halal gitu. Khusus buat kemakmuran, kira-kira dibagi nggak dong sama? Begitu sama. Nah, ini Abu Ubaidah, saya juga berpikir banyak. Tapi inilah kita belajar, mudah-mudahan juga terketuk hati kita, terbuka pintu hidayah supaya bisa mengikuti bagaimana kefadilahan keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Abu Ubaidah bertemu, udah selesai. Kenapa hidupmu tidak dengan mewah? Sudah Allah cukupkan kan. Dan akhirnya Umar bin Khattab katanya itu tadi, dunia mengubah kita semua, tapi dunia tidak bisa mengubah. Nangis, ya. Udah balik lagi. Udah akhirnya Umar bin Khattab balik lagi. Tidak sampai di situ, datanglah wabah penyakit kulit. Jadi wabah dari dulu sudah ada. Kita dulu COVID nggak kelihatan. Zamannya Abu Ubaidah, zamannya Umar, kulit kelihatan di tubuh kulit. Namanya penyakitnya ta'un. Sampailah kabar kepada Umar bin Khattab bahwa di wilayah kekuasaannya yang dikuasai oleh Abu Ubaidah, rakyatnya pun kena penyakit ta'un. Sampai Abu Ubaidah sudah mulai kena, diutuslah sahabat Rasulullah yaitu Mu'az bin Jabal yang tadi kita sebut. Mu'az tengokin Abu Ubaidah, bujuk, kalau nggak mau pulang obatin di situ, cari bawa tabib terhebat. Bertemulah dan berdialoglah. Apa jawaban Abu Ubaidah? Aku akan tetap bersama rakyatku di sini. Nah, sampai Mu'az dipegang tangannya, sudah aku tahu. Akhirnya balik lagi, kirim surat Umar. Di kasus kedua Mu'az gagal, kirim surat Umar bin Khattab. Datanglah ke Madinah, gitu kan Mu'az laporan nggak mau diobatin, dia di situ. Nah, ganti strategi Umar bin Khattab, tulis, wahai Abu Ubaidah, ini khalifah, taat kepada Rasul, Allah, Rasul dan ulil amri. Ulil amrinya kan udah waktu itu kan khalifah, kau harus taat. Datang ke Madinah, ada urusan penting, nggak disebutin, tapi ketajaman firasat seorang Abu Ubaidah tahu ketika suratnya nyampe, untuk saat ini saya gugurkanlah perintahmu, aku tidak mau datang ke Madinah. Karena strategi Umar jemput datang ke Madinah, urusan pentingnya adalah ngobatin si Abu Ubaidah, sahabat tersebut. Abu Ubaidah nggak datang Pak, dijemput nggak datang, kirim surat. Sekarang kan surat datang. Dua Abu Ubaidah karena demi kemaslahatan, ini penyakit menular, ini penyakit bahaya. Bahkan dalam sebuah hadis, orang yang mati dalam keadaan satu penyakit ta'un, itu mati syahid. Ya mudah-mudahan yang COVID juga sahabat atau keluarga kita termasuk. Cuman dulu kan nggak ada nama penyakit, tapi kan itu menular penyakit itu. Yang wafat itu termasuk mati syahid ini dalam riwayat disampaikan. Dan para sahabat kan banyak yang wafat di
medan peperangan, ya kan? Tapi Abu Ubaidah kasusnya beda para jamaah sekalian. Wafatnya karena penyakit dan bertahan bersama rakyatnya. Di situ. Muaz bin Jabal mengutus Haris di muka Abu Ubaidah juga nggak mau, dan Abu Ubaidah, bebaskan aku dari perintahmu. Ketika surat itu bebaskan aku dari perintahmu, aku akan bersama pasukanku di sini dan bersama rakyatku. Dan Abu Ubaidah wafatnya di negeri Syam dari penyakit taun. Nah, penyakit taun ini menular, dan dari sebuah riwayat juga ada saya tekankan mati syahid. Inilah sosok seorang Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Banyak perannya dan juga amal jariahnya banyak, menaklukkan negeri Syam, dan kisah inspiratifnya itu benar-benar menggugah kita bahwa dunia ini sementara. Sebanyak apapun harta, kalau bisa setelah kita mencukupi keluarga kita, bagilah ke orang. Berbagi bagaimana para sahabat berbagi. 4.000, bayangin 4.000 dinar dikasih oleh Umar, Muaz bin Jabal buat istrinya 2 dinar. Sampai segitu ketebal keimanan seorang sahabat. Lebih hebat lagi Abu Ubaidah, 8.000, ya kan? 4.000 dirham, 4.000 dinar, semuanya dibagikan sesuai firasatnya. Ini buat fulan, berapa dulu buat fulan, buat fulan, buat fulan, buat fulan. Jadi nggak mesti rata, Pak. Kita membagi itu sesuai firasat kita. Ini cukup sekian, sekian. Dan Allah wafatkan Abu Ubaidah dalam keadaan ini sebagai apa? Contoh juga. Mati syahid nggak mesti perang juga. Ada sahabat yang syahid, ada kata Umar bin Khattab, karena dia sabar dengan penyakit taun. Ya, semoga keluarga kita atau saudara atau sahabat kita yang wafat karena COVID juga itu dalam keadaan syahid. Alhamdulillah kita sudah sampai Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya, bulan Juli nanti ada lagi sahabat lagi yang mungkin menggugah lagi, bisa menginspirasi kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah, dan lebih cinta lagi kepada Rasulullah, sehingga Islam ini berkembang dan kita bisa menyampaikan kepada keluarga kita dan para sahabat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.